billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa kutiba alaihi annahu man tawallahu wa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila adabis sa'ir. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت
mihnatun ala wajhi khasirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Zalika huwa dhalalul ba'id yad'u lana darruhu aqrabu min naf'ihi la bi'sal mawla wa la bi'sal 'ashir. Inna Allaha yudkhilul ladina salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Inna Allaha yaf'alu ma yurid. Man kana la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababin ila samai thumma yaqta falyamdud hal yudhibanna kayduhu ma yahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya ibu-ibu ya? Karena siang ini cocoknya pakai tidur siang ya bu ya. Apalagi sudah selesai kerja bakti yang diprogramkan oleh Pak RW ya. Ini adalah merupakan satu amal ibadah yang sangat berat ya insyaallah. Setelah aktivitas menguras tenaga, lantas kita juga dikuras untuk menghadiri majelis ilmu ya, yang bikin ngantuk. Tidak aktivitas juga kalau kita duduk di majelis pasti matanya rapat ya. Ngantuk gitu ya. Ya ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala jalla jalla. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, kita panjatkan dan puji kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal atas limpahan karunia yang sangat besar dari Allah Ta'ala, yaitu dikaruniakan kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan
wabil khusus juga kita diberikan nikmat keamanan dan kesehatan. Karena nikmat kesehatan dan keamanan itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan ibadah seperti ini kalau kita tidak aman seperti di Palestina, ya. Saudara kita di Palestina tidak bisa mengadakan walimatul safar, ya, walimatul haji, nggak bisa, ya. Maka kita harus bersyukur, mudah-mudahan negara kita yang menjadikan aman. Tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, dan juga kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk adalah golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di padang mahsyar ketika kita membutuhkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di haudnya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu kita, ya, menunggu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa tugas kita? Berjuang ittiba, mengikuti apa yang dilarang, ditinggalkannya, apa yang diperintahkannya kita laksanakan. Itu namanya ittiba kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Qadir, ya, hadir, yang saya hormati juga sesepuh kita Abah Soleh, juga yang saya hormati pembawa acara, dan juga Bapak Fajar, dan ibu-ibu majelis taklim, apa namanya? Majelis taklim apa? Rodatul Ulum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semuanya segera diberangkatkan untuk menunaikan umrah dan haji. Ya, dengan syarat nabung. Ya. Dan tidak lupa juga mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Sahibul Bait, ya, Bapak Beni Ruswandi. Insyaallah beliau dan beserta istri yang dicintainya, yaitu Ibu Yuli, akan berangkat safar ke Tanah Suci, yaitu melaksanakan haji, ya. Pastikan hajinya hari Jumat. Disebut juga haji apa? Haji Akbar, ya. Luar biasa. Ini adalah bukan satu kebetulan, bukan. Ini adalah merupakan sudah qadarullah, ketentuan dari Allah yang sudah ditentukan, dicatat di Yaumul Mahfud, ya. Sipulan naik haji, sipulan bloke naik umroh, sipulan semuanya sudah dicatat. Tinggal kita sebagai hamba mau usaha enggak. Niat tidak cukup niat, tapi niat juga dengan usaha. Bagaimana tugas kita, ya? Tugas kita seorang hamba Allah untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi dalam hadis itu disimpan di urutan keempat, ya. Itu adalah nomor supaya kita apa? Manistata'a sabila. Bahwa kita ini menjalankan ibadah haji pada rukun Islam yang kelima, ini adalah suatu kemuliaan, ya, satu kemuliaan seorang hamba dan juga satu kebahagiaan, dan ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa disebutkan haji dan umrah ini anugerah dari Allah taala azza wajal? Karena dalam rukun Islam itu tidak ada harus kita harus kita punya motor, harus punya sepeda, harus punya mobil, harus punya rumah.
dan perusahaan, tapi di situ adalah apa? Haji, ya, haji. Maka para ulama salafus soleh terdahulu dan diikuti pengikutnya sekarang, mereka daripada mendahulukan mendahulukan yang sifatnya duniawi, mereka mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, ketika ada perintah dari Allah Ta'ala Azza wa Jalla untuk menunaikan ibadah umrah dan haji, kita mampu di jalannya, maka itu adalah sami'na wa ata'na. Maka orang ulama salaf dan diikuti sekarang, mereka daripada punya rumah mendahulukan dulu haji, Bu, mendahulukan umrah mereka itu. Maka dari sekarang dibanding yang para asatid yang sudah punya ilmu, mereka itu tidak mampu, ya. Justru yang mampu ini adalah orang di luar asatid, ya. Maka pergi haji itu, pergi umrah itu, apa yang paling utama? Pertama, kata Rasulullah SAW, para ulama, ada 3 poin. Niatkan pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan pertama. Ikhlaskan. Pak RT, itu kan kita mengadakan walimah haji, walimah safar. Boleh nggak? Boleh saja. Tidak ada menjadikan tolak ukur kesombongan seorang hamba ketika kita mengadakan walimatul safar atau tidak. Itu kategorinya tidak pakai sombong. Justru kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong itu, ya, yang paling lebih sombong itu bukan karena bajunya bagus, tasnya branded gitu kalau ibu-ibu, bukan karena mobilnya baru, bukan karena rumahnya baru, bukan karena anaknya sukses gitu, ya. Ada yang sekolah di luar negeri, ada yang jadi profesor, doktor dan sebagainya. Pokoknya gelar dunia diraih oleh seorang hamba. Bukan itu kata Nabi. Yang sombong itu ketika ada nasihat kebenaran, dia tidak menerimanya. Apa nasihat kebenaran itu? Bukan secara umum. Nasihat kebenaran itu yaitu apabila datang qala Allah, qala Rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah untuk haji, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Ikhlas. Tidak ikhlas saja tidak cukup, ya. Apa? Yaitu adalah dengan ittiba kepada Nabi, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu, ya. Semua ibadah, karena ibadah ini sudah sempurna dari hal yang kecil sampai kepentingan umum, itu Allah sudah mengaturnya dengan lewat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah hadis yang sahih, ya. Ittiba, ya, mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu. Jadi pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah apa, Bu? Ittiba. Ittiba itu, Bu, ya, mengikuti ustaz tapi dengan dalil, ya, mengikuti tokoh dengan dalil, itu ittiba. Ketika ustadznya punya dalil, maka itu perlu kita ikuti. Ketika kitanya juga punya dalil, sama itu namanya ittiba kepada ustaz, gitu, ya. Kalau tanpa fanatik itu walaupun salah, ya, tokoh agamanya kita ikuti aja begitu. Itu fanatik, ya, Bu, tidak boleh. Kan sering itu di YouTube banyak, ya. Walaupun tokohnya salah, gitu, ya, bisa ketemu dengan Nabi, bisa cium lutut Nabi, katanya dari apa, Bu?
dari makam Rasulullah. Lantas Nabi itu keluar, gitu, makam terbuka, lantas si tokoh tersebut dicium. Ya, ini cerita apa? Khurafat. Ya, wajib kita tidak percaya seperti itu. Banyak cerita-cerita khurafat. Itu namanya harus ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ilmu, ya. Yang ketiga adalah ilmu, pegang. Jadi segala sesuatu ibadah adalah dengan ilmu, ya. Belajar dulu manasik haji, ya. Sebelum kita melaksanakan satu perkara ibadah, ya, sebelum kita misalkan mau wudhu, lihat dulu wudhu sifat Nabi bagaimana. 5 menit gebu ya, nggak sampai 5 menit sudah kita punya ilmunya, baru praktekkan wudhu. Sebelum sholat kita harus punya ilmu dulu sholat, maka sudah punya ilmu sholat maka kita sholat, begitu. Sama haji juga, ada belajar manasik dari KBH, belajar gitu ya, bimbingan dari A sampai Z, dari mulai nanti 8 Zulhijjah ya sampai ke 12 gitu ya kalau nggak salah. Itu ada rangkaian ibadahnya. Estafet ibadahnya yang sangat luar biasa. Karena cobaan sangat berat ini, ibadah haji ini beda dengan ibadah yang lain. Membutuhkan fisik yang prima, maka di situ juga kan ada vaksin haji, ya, ada vaksin flu, ada vaksin antibody, gitu ya. Kalau vaksin anti dompet kosong tidak ada, cari sendiri, gitu. Vaksin semuanya. Kenapa? Karena ibadah haji ini adalah harus kuat, gitu ya. Harus fit, gitu ya, tubuhnya, ya. Maka di situ diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW itu salah satu sehat itu. Maka ketika ada seorang hamba, ya orang hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu salah satunya kuat dengan fisiknya, jasadiahnya, tapi tidak mencintai Rasulullah itu kepada seorang hamba, kepada yang lemah fisiknya, gitu. Maka paling utama adalah ilmu, Bu, ya. Belajar dulu kan, dari sekat mau berangkat kita ada jeda lah untuk belajar manasik haji, insyaallah, ya. Nah, di sini Pak RT yang menyampaikan, kan, apalagi harusnya pasti ini yang menyampaikan Ustaz Qadir, ya, sudah ke sana. Tapi Pak RT hanya beberapa poin untuk supaya kita termotivasi berhaji, gitu ya, dengan keutamaan, gitu ya. Pengertian haji, Bu, ya, secara lughah atau secara bahasa, menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Ini dalam kitab An-Nihayah fi Gharib Athar karya Ibnu Katsir, ya, halaman 340. Jadi haji itu secara lughah atau secara bahasa menuju kepada sesuatu yang diagungkan. Yang diagungkan itu siapa? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam Ibnu Katsir. Sedangkan secara istilah atau syariat, pengertian haji adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan rangkaian ibadah haji berdasarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dalam kitab Asy-Syarah Al-Mu'ti karya Ibnu Utsaimin, ya, Syekh Utsaimin. Halaman 7, Bu. Nanti kalau ibu-ibu punya kitabnya silakan aja dibuka di rumah, ya. Ada
Ada juga secara umum mengartikan haji adalah menuju ke Baitullah dalam keadaan yang khusus pada waktu yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Dalam kitab At-Taqrib karya Jurjani halaman 115. Ya. Jadi ibadah haji itu bisa diartikan beberapa bahasa, gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keutamaan haji itu sangat banyak sekali. Ya. Kalau kita berlimpah harta, ya. Kalau tidak kabita istilahnya, kabita ku naik haji, kacida gitu ya. Kacida gitu ya. Karena kalau kita dibandingkan nanti limpahan pahalanya untuk kita pergi ke berhaji, pergi ke Baitullah, ya, dibandingkan pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebanding dengan harta yang kita keluarkan, ibu-ibu. Walaupun kita dulu kan orang tua kita ya, nenek moyang kita, kalau naik haji itu Bu, perjalanan sampai berbulan-bulan, naik kapal selam, ngajual sawah, ngajual kebon, gitu ya. Itu naik haji, luar biasa girohnya. Sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alat transportasi sangat mudah, kita tidak mau. Maka orang yang naik haji, orang yang menunaikan haji, itulah adalah orang-orang yang dikatakan khair, ya, khainas, umat yang terbaik, pilihan Allah. Yang umrah, yang haji, itulah pilihan Allah. Mendadak Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Begitu. Maka bersyukur, gitu ya. Alhamdulillah, saudara kita ya. Di sini sebetulnya banyak yang sudah umrah, yang haji. Alhamdulillah masih muda-muda, gitu, termasuk Pak Bin yang muda. Dulu kita orang-orang tua dulu ya, baik haji itu sudah pada sepuh, gitu ya. Padahal haji itu memerlukan tenaga muda, gitu ya, pergi haji dan umrah itu. Dan pahalanya, janji Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau umrah itu menghapus dosa-dosa. Umrah dan haji itu mengikis kemiskinan dan kefakiran, ya. Dan juga umrah dan haji itu kita tunaikan mendapat pahala sholat yang berlipat ganda ketika kita sholat di Masjidil Haram. Tidak akan ditemukan di masjid-masjid yang lain, ya. Tidak akan ditemukan di masjid-masjid yang lain, kecuali berlipat gandanya adalah di Masjidil Haram. Umrah dan haji yang kita tunaikan menghadirkan hatinya, jiwanya, ruhnya dalam jiwa yang tenang. Akan jiwanya dan ruhnya itu adalah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mau umrah dan haji, Bu ya. Kalau kita menghadiri kajian, majelis ilmu, gitu ya, yang benar ya, itu setelahnya asa tenang, Bu, ngemplong gitu. Pernah Ibu merasakan seperti itu? Lega gitu ya. Hati itu asa terbuka, asa luas gitu. Nah, apalagi ibadah haji yang memerlukan fulus yang banyak gitu ya. Ini pasti adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan diberikan ketenangan seorang hamba ketika berangkat haji atau umrah, gitu. Dan juga para ulama mengatakan umrah itu media dan medan jihad fisabilillah, ya. Bagi siapa? Bagi laki-laki dan perempuan. Ini adalah perkataan Rasulullah SAW dan menjadikan adalah
pahala yang sangat besar, yang sangat besar. Dan jangan lupa, saudara kita nih mau pergi, doakan ku ibu, ya. Siapa yang hafal doanya, Bu? Cung, Bardul Umum yang sudah hafal doanya untuk Ibu Yuli, untuk Pak Beni, untuk Ikhwan, ya. Nanti bermusafahahnya terpisah, untuk Ikhwan di sana, untuk akhwat di sini, untuk ibu-ibu. Apa Bu doanya? Istau diuka Allah, apa Bu? Alladzi la tadi'u wada'ihu. Ya. Apa artinya, Bu? Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Sambil silaturahmi itu begitu, Bu. Sambil musafahah, salaman, ya. Salaman itu yang benar, Bu, begini, Bu, sunnahnya itu, ya. Tangan, ya, langsung gitu, kiri kanan, pipinya kena. Tapi ini adalah sesama ibu-ibu sama ibu-ibu lagi, ya. Ikhwan, bapak-bapak sama bapak-bapak lagi, begitu. Sambil berdoa tadi, ya. Titipkan, ya, kepada Allah Ibu Yuli dan Pak Beni kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Supaya diberikan keselamatan nanti di sananya, menjadikan hajinya yang mabrur dan mabrurah. Amin. Sekarang kedudukan haji dalam agama Islam. Apa itu kedudukan haji dalam agama Islam? Haji adalah rukun Islam yang kelima. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Islam itu dibangun atas 5 dasar, Bu. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Bersaksi, yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu adalah syahadatain. Syahadatain ini adalah berjanji, Bu, kepada Allah tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, tidak ada yang lain sesembahannya, ya Bu, ya. Karena paling utama seorang hamba itu adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, maka ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, itu pertama tauhidullah, ya. Berangkat haji juga bersihkan, gitu ya. Mau berangkat haji umrah, kita tauhidullah, tidak ada yang lain tujuan di sana. Bu, saya cerita gitu ya, dari banyak para asatid yang sana bimbing haji, dari Imam Suhada, mereka pulang pergi hampir tiap bulan ya ke haji. Itu yang lebih parah itu jemaah siapa, Bu? Jemaah Indonesia, ya Bu, ya. Parah ke sana itu ya. Harusnya membaca talbiyah Allahumma labbaik, ya. Ini mereka malah nyanyi Indonesia Raya gitu, nyanyi Bhinneka Tunggal Ika gitu. Masya Allah, ada askari itu, Ibu. Maka perlu ilmu di situ, ya, ittiba pada Nabi. Di terowongan Mina, Bu, harusnya labbaika Allahumma labbaika la syarika labbaika innal hamda, gitu ya. Ini malah nyanyi Indonesia Raya, nyanyi Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah. Maka disitulah perlu tauhidullah, mengesahkan Allah, ya. Bagaimana amalan yang sangat banyak menggunung, ya, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, harta, jiwanya dikumpulkan kepada orang tua, ya, sholatnya, qiyamul lailnya, sedekahnya, zakatnya, numpuk pahalanya, tapi tauhidullahnya tercampur, terkotori, akan sia-sia, Bu. Bagaikan
pasir ditiup angin gitu ya, habis gitu ya. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mentauhidkan kepada Allah, ya. Jadi tidak ada sesembahan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan utusan seorang hamba yaitu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan bertauhidullah, tapi tetap harus mentaati baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat, Bu, ya. Kita misalkan dilahirkan pada zaman fase Mekah, ya, fase Mekah, apakah kita akan terjamin masuk kepada golongan Abu Bakar? Kalau saat ini lihat keimanan kita, ya, mengevaluasi iman kita nih, saya pribadi, apakah kita akan masuk kepada golongan Abu Bakar? Apakah Abu Jahal, Abu Lahab? Maka ibu harus bersyukur dilahirkan sekarang memegang ad-din yang sangat mudah diakses sekarang. Kitab-kitab para ulama mudah diakses, ya. Pengen lihat artikel Syekh Utsaimin, lihat, ya, bisa ada artikelnya, mudah gitu ya. Jadi tidak ada alasan gitu ya. Jadi harus beriktiba kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas keduanya ya Bu ya, mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat, ya. Ibu laksanakan sholat selain daripada sholat fardu, rawatibnya juga laksanakan, qiyamul lail laksanakan. Karena tanda-tanda seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu para aktivis dakwah, mereka itu memelihara qiyamul lail, Bu. Karena tolak ukur seorang hamba konsisten kepada agamanya itu adalah ditentukan kepada qiyamul lail. Lihat Bu, ketika perang Badar itu ya, sekian ratus jumlahnya kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dan kaum kafir Quraisy, ya. Tapi kalau orang-orang kafir Quraisy itu tengah malamnya apa Bu? Bawa perempuan gitu ya, berzina gitu, joget-joget nyanyi gitu ya. Tapi kalau orang kaum muslimin mereka ada menangis. Para sahabat menangis, mereka di qiyamul lail menangis, berdoa kepada Allah. Sampai ke Rasulullah SAW berdoanya sampai mengangkat tinggi-tinggi tangannya supaya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ditinggalkan qiyamul lail, salat tahajud Bu, ya. Kalau kita kan ibu-ibu rajin tuh taraweh, tidak bolong taraweh kalau kecuali ada halangan. Kalau misalkan nanti setelah Ramadan kita lewat tidak melakukan taraweh atau tahajud misalkannya, karena taraweh itu di bulan puasa, tahajud berarti apa Bu? Mendapatkan apa Bu? Lailatul Qadar enggak gitu ya. Jadi harus konsisten. Apa yang dilakukan pada Ramadan, qiyamul lailnya, baca Qur'annya tetap stagnan seperti di bulan Ramadan. Salat gitu ya. Jadi tidak hanya salat yang fardu saja, supaya kita salat sempurna sesuai dengan sifat Nabi salatnya, maka bolong-bolong tersebut diisi dengan salat-salat qobla, ya. Ba'da lakukan gitu ya. Salat duhanya gitu ya. Menunaikan zakat ini adalah menunaikan zakat ada kewajiban seorang hamba, ya. Dalam Al-Quran zakat itu disebut juga sedekah, gitu ya. Tunaikan zakat ya, karena zakat ini adalah merupakan penggadaian, ya, harus kita tunaikan. Nanti kalau tidak mengeluarkan zakat harta, ya, zakat fitrah,
atau misalkan yang berlebih hartanya tidak menunaikan zakatnya, nanti kelak itu di akhirat emas dan peraknya akan dikalungkan, Bu, akan melilitnya begitu ya, akan menyiksanya seorang hamba yang punya harta berlebih. Haji dan puasa di bulan Ramadan. Ini haji, ya. Haji adalah perintah tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perintahnya, dalilnya apa, Bu? Perintahnya Pak RT, mana dalilnya untuk haji? Haji itu dalilnya dalam surat Al-Imran ayat 97, ya. Al-Imran surat 97. Surat ayat ya, ayat 97. Suratnya ayat surat keberapa, Bu? Kalau Al-Imran? Coba yang tahu? Ketiga, ya. Bagaimana bunyinya? Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim, ya. Itu kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Waman dakhalahu kana amina, ya, amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Ini Allah Subhanahu wa taala dasar dari perintah haji, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fihi padanya ayatu tanda-tanda, ya, bayinatu yang nyata gitu ya. Maqamu makam, ya. Ibrahim. Waman dan barang siapa dakhalahu memasukinya, kana adalah dia amina merasa aman gitu ya, amina merasa aman, walillah dan bagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, ala atas nasi manusia, hiju berhaji, baiti rumah, yaitu baitullah Allah Subhanahu wa taala. Mani itu adalah siapa, orang gitu ya. Manis tato'a, dia sanggup mampu. Berarti sanggup mampu itu adalah berharta, ya Bu ya, punya fulus gitu ya. Jadi yang mampu di jalan Allah punya hartanya, maka berangkatlah umrah, ya, berangkatlah haji ke Baitullah, ke tanah suci gitu ya. Ilaiha, yaitu ilaihi ke Baitullah, kepada Baitullah, sabila perjalanan, waman dan barang siapa kafaro mengingkari, fa inna maka sesungguhnya Allah ghaniyun maha kaya, anil alamin semesta alam, dari semesta alam. Jadi walaupun kita seorang hamba tidak menunaikan haji, walaupun berharta, tidak menunaikan umrah, ya, Allah tidak butuh itunya. Allah adalah butuh ketakwaannya, dan tidak akan berkurang di sisi Allah. Allah itu sebagai maha raja, maha penguasa, ya, tidak akan berkurang Allah itu. Walaupun kita seorang hambanya, seorang makhluknya tidak menunaikan ibadah haji, tidak menunaikan umrah gitu ya, tapi tidak akan mengurangi Allah sebagai penguasa alam semesta, al-alamin gitu. Ibu berangkat haji, Pak Beni berangkat haji, Bu Yuli berangkat haji misalkan, berangkat safar ke haji, itu bukan untuk Allah sesungguhnya, untuk dirinya sendiri, Ibu. Kembali untuk sendiri. Apa yang dikeluarkan hartanya sedunia ini, walaupun misalkan dibandingkan dengan pahala haji, itu tidak ada apa-apanya, Bu. Pahalanya apa? Jannah, Bu. Surga gitu ya.
Surga itu tidak akan bisa dirasakan, Bu. Saking indahnya. Tidak akan bisa dibayangkan. Dan luasnya semata mata memandang, mata pemandang gitu ya. Luasnya. Saking luasnya. Gitu. Itu janji Allah bagi orang yang menunaikan haji. Ya. Poin yang terakhir, Bu, katanya Pak RT lah meeting. Bagus itu ngaremus ini Pak RT itu. Bapak-bapak juga ada pesan Pak RT dilatih cenah. Terus kerja bakti tunduh capek. Yang sare-nya tuh. Ibu-ibu jujur ya. Ya, yang terakhir ya Bu ya. Kerugian bagi siapa yang diluaskan rezekinya dan tidak mengunjungi Baitullah ya, yaitu Al-Haram. Al ini berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini Bu ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seorang hamba telah disehatkan baginya badannya, aku luaskan rizkinya ya, berlalu atas 5 tahun dan dia tidak mendatangiku, yaitu mendatangiku itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia adalah orang yang sangat merugi. Ini hadisnya sahih ya, sahihul sanad, sahih riwayat dari Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Albani dalam kitab Sahih At-Taqrib. Ibu. Ya ini ancamannya Bu ya, berat. Jadi sesungguhnya seorang hamba yang telah Allah sehatkan badannya dan diberi keluaskan rezeki ya, lalu atas 5 tahun dia tidak mendatangi atau tidak berangkat ya, mendatangi aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia adalah orang yang sangat merugi. Merugi ini aja Bu, mungkin merugi ini para salafus saleh itu menukil ya, dia asarnya hadis ini. Ini adalah merugi itu bukan merugi kita jualan bangkrut, bukan Bu. Merugi ini adalah mendapat siksaan Ibu, berat ya, siksaan gitu ya. Karena orang yang banyak harta itu bukan keberkahan sebetulnya, itu adalah cobaan, fitnah gitu ya, fitnah dunia gitu ya. Jadi fitnah di sini dalam Al-Quran dikatakan fitnah itu adalah ujian, ya, bukan fitnah dituduh tanpa bukti, bukan arti bahasa Indonesia begitu ya. Fitnah itu dituduh tanpa bukti, tapi dalam Al-Quran ini adalah ujian fitnah ini. Kalau di dunia ujian, kalau kita banyak harta dimudahkan, digampangkan harta gitu ya, anak sehat, istrinya cantik, istri-istrinya cantik gitu ya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau setelah keluar dari dunia masuk alam kubur, itu juga sama fitnah, tapi fitnahnya adab. Ya. Azab kubur, ya. Mendapatkan adab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendapatkan fitnah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan siksa kubur, begitu. Itu saja mungkin saya sampaikan. Jadi ada fadilah ya, ada 3 Bu. Tadi berapa Bu? Apa aja Bu? Siapa yang tahu? Mengulang sebelum ditutup. Pengertian haji ya, pengertian umrah tadi, kedudukan haji dalam agama Islam, beberapa keutamaan ibadah haji ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sangat sederhana ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga ada apabila ada khilaf dan salah itu datang dari
anak pribadi yang tidak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan Pak Beni dan Ibu Yuli diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan hajah yang mabrurah dan haji yang mabrur, dan diselamatkan di perjalanannya dan juga sampai pada tujuan dan bisa menunaikan ibadah haji dengan sempurna sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke acara yang lain, kita sama-sama berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami pada siang ini berkumpul mendoakan saudara kami yaitu Bapak Beni dan Ibu Yuli untuk berangkat haji. Mudah-mudahan hajinya diberikan haji yang mabrur dan mabrurah ya Allah, dan dijadikan kesempurnaan dalam ibadahnya ya Allah, dan diselamatkan dalam perjalanannya ya Rasulullah, dan juga dimudahkan segala urusannya mengenai ibadah hajinya ya Allah. Ya Allah, juga yang hadir di sini ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum berangkat haji ya Allah, berangkatkanlah kami bisa menunaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu. Kami rindu dengan Baitullah ya Allah. Ya Allah, maka kami semua lapangkan rezekinya dan mudahkan kami untuk berangkat umrah dan haji ya Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lakunanna minal khasirin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul da'wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, katanya bapak suruh kesini nih, Pak Beninya nunggu. Nanti kalau yang sudah langsung aja masuk ke sana. Masuk tahu. Semoga Pak RW, Pak Dani, Pak Misro, Pak Soe, Pak Ustadz, Pak Tadi, sesepuh tokoh masyarakat di sini. Harus dari Mas. Jangan Pak. Salah. Assalamualaikum. Pak RW nyusul enggak? Siap. Saya mewakili warga semuanya mengucapkan doa kepada pasangan ibadah haji. Allahumma ij'alhuma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikanlah mereka berdua menjadi haji yang mabrur dan sa'i usaha yang disyukuri, dan doa berupa ampunan dosa yang diampuni dan juga perniagaan yang beruntung. Amin ya rabbal alamin.
Sukses. Pak RW aduh. Seganti tas sumping lu punten lu. Tenang, geus teu ketinggal. Sampai beres RT hiji ke can beres tinggalin ditu sih mah. Diteruskeun ke KDM. Sugane kan dia. Iya. Berisikan solokan.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Rodotul Ulum mengucapkan kepada Bapak Beni dan Ibu Yuli selamat menjalankan ibadah haji. Semoga